Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada teman-teman YouTubeku, pada hari ini kita akan melanjutkan menterjemahkan secara perinci surat Al-Insyirah. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Insyirah ayat pertama sampai ketiga. Untuk hari ini kita akan membahas surat Al-Insyirah ayat keempat sampai terakhir. Itu wa rafa'na laka dzikrak ay rafa'na sa'naka wa a'layna maqamaka fid dunya wal akhirah. Maksud ayat keempat itu kami meningkatkan status Anda dan mengangkat posisi Anda di dunia dan akhirat. Wa ja'alna ismaka makrunan bismi, dan menjadikan namamu bersama namaku. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, la adkaru illa dzakartu ma'i. Aku tidak akan menyebut kecuali aku menyebut bersamamu. Wa qala Qatadah, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah. Imam Qatadah berkata, Allah mengangkat derajatnya Nabi Muhammad dengan menyebutnya dunia dan akhirat. Falaysa khatib walaysa mutasyahhid wala sahib salah. Allah tidak menyebut kepada Nabi Muhammad sebagai sebutan khatib, bukan mutasyahhid, bukan sahib salat, illa yunadi, kecuali Allah menyebutnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kecuali disebut di sebutan yang bersama dengan sebutan yang bersanding dengan Allah. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis disebutkan, atani Jibrilun faqala li ya Muhammad inna rabbaka yaqul atadri kaifa rafa'tu dzikraka. Aku ditatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad. Faqala li, kemudian malaikat Jibril bertanya kepadaku, wahai Muhammad, sesungguhnya inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu bertanya, atadri kaifa rafa'tu dzikrak. Apakah kamu tahu bagaimana aku mengangkat derajatmu? Aku menyebut namamu, mengangkat. Atadri kaifa rafa'tu dzikrak. Apakah kamu mengetahui bagaimana caraku mengangkat penyebutanmu? Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qultu, Allahu Ta'ala a'lamu. Saya menjawab, Allah yang lebih tahu. Qala, idza dzukirta ma'i. Saya menjawab, yaitu Allah Ta'ala menjawab, Allah berfirman. Ini kan, qala
Idza dukirta ma'i. Allah menjawab, Allah berfirman, apabila aku disebut, maka kamu disebut bersamaku. Qala fil bahr, disebutkan di dalam kitab Al-Bahr, qaranallahu dzikra rasul bidzikrihi. Allah dalam kitab Bahr disebutkan Allah menggandengkan penyebutan Nabi dengan penyebutannya di kalimat syahadat. Bidzikri jalla wa ala fi kalimat syahadah, dalam kalimat syahadat, wal adzan wal iqamah, dan waktu pembacaan azan dan iqamah, wat tasyahhud, dan waktu tasyahhud, wal khutbah, wat tasyahhud dan tasyahhud, wal khutbah dan waktu khutbah, wa fi ghairi mawdu'in, wa fi ghairi mawdi'in, dan di selain tempat, minal Quran, dari Quran. Jadi di sini di dalam kitab Al-Bahr disebutkan bahwa penyebutan Rasulullah yang bersandingan dengan penyebutan Allah ini terdapat di kitab, di waktu kita membaca syahadat, waktu muadzin beradan dan beriqamah, waktu kita sholat tasyahud awal atau akhir, waktu kita khutbah, dan di selain tempat. Dan di sini didukung dengan sebuah syair, wa qad 'alal anbiya wa ma mu'ayyinu bih, kama qala Hisan bin Sabit. Dan juga di sini wa akhada 'alal anbiya wa umamihim ayyuminu bih, dan juga Allah mengambil janji kepada para nabi dan para umatnya untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah utusan Allah. Seperti kama qala Hisan bin Sabit ini ada syairnya. Wadamul ila ibnin nabi ila ismihi idza qala fil khumsil muaddini asyhadu wa syakkilahu min ismihi liyujallahu walul arsi mahmudun wa hadza Muhammadun, yang intinya itu sama seperti yang di atas. Terus selanjutnya, inna ma'al usri yusra, itu ayat kelima. Ay ba'da dhaiki ya'til farja wa ba'da syiddati yakunul makhraj. Maksudnya, setelah kesusahan datanglah kelegaan. Setelah masalah pasti ada jalan keluarnya. Qalal mufassirun, para ahli tafsir berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah fi daikin wa syiddatin wa ashabuhu. Saat Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah, mereka dalam kesusahan dan masalah. Masalah apa? Bisyababi adzal musyrikin lir rasuli wal mu'minin.
disebabkan siksaan para musyrik kepada mereka. Fawa'adallahu bil yusri. Maka Allah menjanjikannya kemudahan. Kama addada alaihi ni'ami, kama addada alaihi ni'amu fi awal. Kama addada alaihi ni'ama fi awali surati tasliyatan wa ta'nisan lahu. Seperti halnya Allah menghitung beberapa nikmatnya sebagai hiburan dan kenyamanan di permulaan ayat dalam surat Al-Insyirah. Litatiba nafsahu wa yuqawwiya raja'ahu, agar menyegarkan beliau dan menguatkan harapan beliau. Ini wa ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berfirman, innal ladzi an'ama 'alaika bihadhihi ni'amil jalilah sayansuruka alaihim. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya zat yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung itu akan menolongmu terhadap mereka. Wa yadhkuru amraka, dan menampakkan perkaramu. Wa yubaddilu laka hadal usra biyusrin qarib, dan di waktu dekat kesulitanmu ini akan digantikan dengan kemudahan. Walidzalika karrarahu mubalaghatan, dan hal tersebut diulang-ulang oleh Allah sebagai sebuah kesungguhan. Faqala, kemudian Allah berfirman lagi, inna ma'al usri yusra. Maksudnya sayatil faraju ba'dad daik. Maksudnya kemudahan akan datang setelah kerumitan. Wal yusru ba'dal usri. Begitu juga kemudahan akan datang setelah kerumitan. Fala tahzan wala tadjar. Maka janganlah sedih dan bosan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, la yaghlibu ushrun yusrain, kesulitan tidak akan mengalahkan kemudahan. Selanjutnya ayat yang ke-7, fa iza rafa'ta fansab. Maksudnya fa iza farata ya Muhammad min da'watil khalqi fajtahid fi ibadatillah. Maksud ayat ke-7 adalah, apabila kamu ya Muhammad selesai dalam berdakwah kepada makhluk, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah kepada Khaliq, Sang Maha Pencipta. Wa idan tahaita min umuri dunya fa'ad'ib nafsaka fi talabil akhir. Dan apabila selesai dalam urusan dunia, maka berlelah-lelahlah
dalam mendapatkan akhirat. Ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Maksudnya ij'al himmaka wa rubataka fima indallah. Maksudnya jadikanlah mutumu dan keinginanmu dalam mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah la fi hadhi'id dunyal faniyah, bukan dalam dunia yang fana ini. Qala Ibnu Katsir berkata, al-makna yang maksudnya dari ayat tersebut, idza faraghta fi min umurid dunya wa asghaliha wa qata'ta ala iqaha. Ibnu Katsir berkata, maksud dari ayat ini, jika kamu sudah selesai dalam urusan dunia dan kesibukannya, dan setelah itu kamu telah memutus hubungan dengan dunia tersebut, fansib ilal ibadah, kemudian bekerja keraslah dalam ibadah. Wakum ilaiha nasyiton farighal bal. Dan lakukanlah ibadah tersebut dengan penuh semangat dan tanpa beban. Wa akhlis li rabbika an-niyata wal ruhbata. Dan ikhlaslah kepada Tuhanmu dalam niat dan keinginan. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah menyelesaikan pembacaan terjemah sekaligus tafsir dari surat Al-Insyirah dari kemarin yang pertama sampai yang terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bisa direnungi bersama-sama. Mungkin ada kesalahan, bisa disebutkan dalam komentar apa kesalahannya. Untuk teman-teman, bagi yang suka bisa like, kalau yang tidak suka bisa dislike. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.